Hai, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua baik-baik dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya ya. Ini jam 6 pagi di rumah aku dan aku baru bergerak dari tempat tidur dan lihat dapur aku berantakan banget kayak kapal pecah. Semalam aku habis masak barang dagangan, terus karena aku udah gak sanggup lagi untuk merapihkannya, akhirnya aku langsung tepar. Jadi bangun subuh tadi terus aku langsung tiduran lagi. Nggak tidur lagi tapi tiduran aja gitu, kayak badan tuh bener-bener pegel banget. Gak biasanya sih aku masak sebegitu banyaknya. Pagi jam 6 ini alhamdulillah lumayan cerah, dan ini udah mulai ibu-ibu udah pada mulai nyuci ya. Oke, langsung aja aku langsung bergerak untuk merapihkan dapur yang seperti kapal pecah ini. Jadi insya Allah aku mau buka warung gitu, buka kedai tapi di rumah. Jadi aku bukanya sih untuk takeaway gitu di ShopeeFood, GrabFood, sama di GoFood. Sebenarnya sih pengen di Traveloka Eats juga, cuma kayaknya belum terlalu rame yang pakai, jadi aku pakai 3 aplikasi itu dulu ya. Buat teman-teman yang di Bogor boleh banget loh order di GoFood sama di GrabFood. Nama warungnya sebenarnya beda-beda. Aku sih namainnya warung jajan si Cai gitu, tapi di GoFood namanya warung si Cai, terus di GrabFood warung jajan. Jadi emang agak berantakan gitu namanya. Kemarin itu aku baru masak bumbu-bumbu, terus ngungkep ayam, terus ya pokoknya bumbu-bumbunya aja sih. Jadi untuk masak lauk-lauknya kayak gitu sih biasanya sih aku dadakan. Oh iya, sama satu lagi, kemarin itu ngerebus iga biar agak cepet gitu, nanti kalau misalnya ada yang order tinggal bakar deh. Saking capeknya jadi ya udah deh, aku baru ngerapihin, baru sempetnya pagi ini, jadi nggak apa-apa, dimaklum aja ya ibu-ibu. Sebenarnya aku nggak suka banget ngebiarin cucian piring itu bermalam gitu, nginep gitu kotoran-kotorannya. Tapi gimana lagi kalau misalnya badan udah nggak kuat, tolong jangan dipaksain, daripada nanti kita sakit. Terus juga nggak cuma sakit sih, kadang kecapean juga bisa bikin stres loh. Jadi daripada aku maksain, ya udah deh mending ditunda aja. Dan alhamdulillah dah rapi. Alhamdulillah banget si Kay bangun setelah aku rapi semuanya, udah beres semuanya, karena kalau misalnya belum beres semuanya dia ngegrecokin gitu. Dan sekarang aku mau beresin kasur. Oh iya teman-teman, kemarin ada yang nanya katanya kasurnya nggak pakai spray. Ini memang sofa bed ya, jadi kita tuh bukan tidur di sini tapi kita cuma tiduran aja gitu semalam. Kalau misalnya tidur untuk tidur malam itu cuma di kamar ya, ini kita cuma tiduran doang. Terus nggak pakai spray karena aku anaknya males, mohon maaf ya. Baru juga mau nyapu sih, kayak minta tolong anterin jajan. Biasanya dia pagi-pagi nggak pernah minta jajan, biasanya sih dikasih makanan gitu sama ibu kayak lupis atau apa. Tapi karena pagi ini ibu nggak bawa makanan, jadi dia minta jajan deh. Biasanya sih dia sendiri, tapi karena baru bangun tidur, mungkin masih lulungu tapi pengen ngemil gitu, akhirnya diminta anter. Aku cuma bawa uang 4.000 dan dia pengen jajan yang 6.500. Akhirnya aku pulang lagi dan dia disita di warung karena kita nggak boleh ngutang, ini warungnya baru buka, katanya penglaris. Abang, ya. Kalau udah itu mesti standby ini hari tuh sama sekalian ke warung. Ya udah akhirnya aku beli tali rapia juga buat nanti buat pasang spanduk atau banner ya. Teman-teman, biasanya jam segini tuh udah rame orang lalu lalang kayak kerja, terus sekolah, dan di sini udah mulai PPKM lagi, PPKM level 3. Di tempat teman-teman gimana? Kok aku sedih gitu ya, karena kita tuh udah mulai bebas tapi kita tuh kayak di penjara lagi gara-gara Omikron. Tapi teman-teman nyadar gak sih, setiap kali mau puasa udah 2 tahun dan ini tahun ketiga selalu kayak gini. Ups, udah aku gak mau bicara tentang itu nanti ada yang nyamperin lagi ke rumah, takut. Aku mau nyopotin banner yang udah lama ini. Dulu memang aku jualan cumi bakar kayak seblak kayak gitu-gitu, cuma karena aku off udah lama 1 tahun yang lalu mungkin lah, ini belum dicopot-copot dan sekarang baru aku copotin. Dan sekarang aku mau pasang banner baru dibantuin oleh bapak
Itang tentunya. Ngomong-ngomong ini udah jam 7 pagi, tuh lihat di jalan sepi kan, paling kayak ada ibu-ibu lewat mau ke warung gitu doang. Biasanya tuh kan kayak orang mau berangkat kerja, orang mau sekolah, tapi karena sekarang udah berlakukan PPKM level 3, jadi ya udah sepi lagi orang lewat. Dan ini juga lumayan pengaruh juga sih sama warung. Oke, by the way ini bannernya ini desain aku sendiri. Gimana? Bagus gak? Bagus sih, tapi nama-nama menunya tuh putih, jadi kayak kurang kontras dan kurang jelas. Abis pasang banner, lanjut aku mau bersihin ayam fillet. Ini aku titip tadi ke bapak yang ke pasar pagi kan. Jadi ibu yang ngegoreng. Biasanya kan aku yang buka warung, terus aku yang ngegoreng karena ibu ke pasar. Tapi hari ini bapak yang ke pasar, jadi ibu yang ngegoreng-goreng di rumah dan aku bisa santai deh pagi-pagi. Lagian juga aku kan udah capek banget ya kemarin. Ini fillet paha ayam, jadi ini aku arsir lagi gitu loh biar agak tipis, nggak terlalu tebel, karena ini nantinya mau aku bikin stick ayam barbecue gitu. Jadi kalau misalnya terlalu tebel takutnya nanti nggak matang, karena kan memang nggak diungkep atau nggak dimasak lama ya, jadi cuman sebentar doang, makanya aku bikin tipis-tipis lagi. Nah ini udah selesai, terus abis itu aku mau nyiapin bumbu marinetnya. Ini bumbu marinetnya gampang aja ya, cuma pakai bawang putih bubuk, lada bubuk, sama kecap asin. Untuk takarannya sih aku nggak pernah naker ya untuk marinet ini, cuma kayak feeling aku aja sih ya, keprul-keprul aku rasa cukup ya, udah selesai gitu. Fillet paha ayam sama dada ayam ternyata lebih mahal paha ayam. Ada yang tahu gak sih kenapa? Mungkin ya aku pribadi sih lebih suka sama paha sih dibanding sama dada. Mungkin karena itu kali ya. Kalau di sini untuk dada ayam dia 40.000, kalau untuk yang paha ayam dia 50.000 1 kilonya. Dan ini aku beli 3 kilo dapat 12 potong paha ayam. Ini kalau dibagi-bagi berarti 1 kilonya tuh 4 potong fillet ya. Dan ini tuh apa ya, gede-gede banget gitu. Ayam itu yang besar, bukan yang ayam kecil-kecil gitu. Jadi walaupun dia kayak direbus lama tuh nggak akan menciut. Ini udah selesai aku kasih bumbu marinasi, terus nanti aku bakal taruh di kulkas kurang lebih ya sekitar setengah jam atau 1 jam lah. Next aku lagi cuci beras mau masak nasi. Oh iya teman-teman, biasanya berapa kali sih dicuci berasnya sampai kayak gimana? Kalau aku sih 5-6 kali. Kebanyakan gak sih? Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan yang bermanfaat. Alhamdulillah, ini sekitar jam 8 pagi, aku belum selesai masak udah turun hujan. Rencananya sih hari ini aku mau masak beef teriyaki favoritnya Kay. Ini yang pertama aku ulek bawang putih sama jahe. Jadi aku nggak pakai jahe bubuk sama bawang putih bubuk. Sebenarnya sih lebih enak gitu pakai jahe sama bawang putih bubuk ya, tapi karena jahe bubuknya nggak ada jadi ya udah deh. Untuk bumbunya ya aku pakai saus tomat, saus pedes, terus lada bubuk, kecap manis, saus teriyaki, saus tiram, udah gitu aja. Terus tinggal dimarinasi. Dan di sela-sela lagi marinasi tadi orderan bunyi. Aku ini masak dulu ayam bakar. Jadi ada yang pesen ayam bakar gitu 2. Terus aku bakarin dulu. Ini aku bakarnya di teflon ya, karena pembakarannya itu belum aku cuci. Masih ada kerak-keraknya gitu. Jadi udah deh aku bakarnya di teflon aja. Ya, ini dia udah jadi. Jadi 1 porsi ayam bakar ini sebesar ini tuh 16.000 kalau di offline. Kalau di GrabFood atau di GoFood itu aku lebihin 20% karena memang bayar komisinya untuk mereka. Jadi nggak apa-apa ya. Ini alhamdulillah orderannya udah selesai, tinggal aku kasih ke babangnya deh. Alhamdulillah hari ini orderannya lancar. Jadi aku kehabisan ayam, akhirnya aku belanja dulu dan tokonya ditutup dulu. Pemotongan ayam juragan muda ini lumayan deket ya dari rumah. Paling ya kalau naik motor 5 menit lah, deket aja sih. Enaknya beli di sini tuh ya dia tuh sekalian ada kandangnya juga. Jadi dia tuh apa ya, ternak di sini, motong di sini, ngurusnya juga di sini. Jadi apa ya, udah terjamin kalau misalnya ayam-ayam di sini tuh baru gitu, nggak beku, bukan ayam beku yang dia jual. Jadi ayam-ayam masih hidup juga sebenarnya kita bisa milihin nih mau ayam yang mana nih yang mau di
dipencit gitulah sama mereka. Dan yang paling penting di sini tuh mamang-mamangnya tuh kayak ramah, humble gitu loh. Terus kalau misalnya kita udah beli 10 kali kesini, pokoknya kita tuh nanti dikasih kupon gitu kan sama dia. Kalau misalnya udah beli 10 kali mau berapa kilo, tapi misalnya kita datangnya kesini cuman 1 kali tapi 10 kilo, tetap kuponnya 1 gitu. Makanya mendingan beli sedikit-sedikit tapi bolak-balik, tau gak sih? Kalau misalnya udah dapat 10 kupon itu gratis 1 kilo ayam gitu. Ngomong-ngomong, mereka orang lain ya buat aku. Jadi aku bukan promosi, tapi memang kenyamanan aku berbelanja di sini. Makanya yang terpenting saat kita berjualan itu adalah keramahan kita menghadapi pembeli. Dijamin pembeli bakal balik lagi. 2 eta tan eta sabar eta. Sanes anu tadi nu pertama. Iya. Heeh, eta mah hejo kene. Iya. Oh, eta. Saha? 25. Ya, kan guys. Guys. 20-nya potongan. Itulah ibu-ibu, pasti kalau belanja selalu nawar. Makanya lebih seneng belanjanya sama laki-laki. Biasanya kalau misalnya belanja sama perempuan itu tuh sama-sama kukuh gitu loh. By the way, ada yang tahu nggak aku di mana? Ayo coba tebak aku di mana nih. Aku lagi belanja pisang sama sayuran. Sebenarnya aku cuma butuh lalapan aja sih, kayak timun, selada, kol kayak gitu. Tapi karena ini lagi dibungkusin 2.000 satu bungkusnya, makanya aku beli 5 tadinya. Dikasih 2 sama bapaknya. Jadi aku dapat 10.000 itu 7 bungkus, banyak banget gak? Jadi makanya kalau misalnya ke pasar itu mendingan sore-sore kayak gini. Ini aku sore ya datang ke sini. Jadi si mamang-mamangnya tuh kayak udah mau tutup gitu loh. Nah, ini aku kasih tahu, kalau orang Bogor pasti tahu lah ya ini di mana. Ini di Pasar Merdeka. Aku kehujanan, jadi ya aku neduh dulu deh di sini. Ini dia belanjaan aku. Oke, hujannya udah berhenti, makanya aku melanjutkan perjalanan pulang. Ini di sini ternyata terang, nggak hujan kayak tadi di sana di Pasar Merdeka, tapi nggak apa-apa lah ya. Oke, aku udah sampai rumah. Aku lagi ngeluarin ini belanjaan aku yang tadi aku bilang aku dapat 7 bungkus sayuran itu tuh dapat. Jadi satu bungkusnya itu dia jual 2.000-an. Tapi kalau misalnya kita beli 5 tuh dilebihin sama dia. Aku dilebihinnya banyak banget sampai 2. Jadi aku dapat 7 bungkus itu harga 10.000. Seplastik gede dong. Bayangin belanja 10.000 dapat seplastik gede. Alhamdulillah, rezeki anak soleh. Kalau pisangnya 1 rui itu aku dapat 20.000. Awalnya sih dia nawarin 25 gitu, tapi aku tawar 20.000. Harusnya aku tawarnya mungkin 15.000 ya. Karena pas aku tawar 20.000 langsung dikasih gitu sama dia. Enggak. Tapi tadi kasihan lagi hujan, mamangnya kan pisangnya nanti pada kehujanan. Ya udah, ini buat es kulkul, jadi nanti aku kupasin terus aku tusuk-tusukin dan ditaruh di freezer. Aku jual juga ini di Grab sama di GoFood. Kalau di Shopee Food memang belum ada. Jadi aku agak susah sih memang ya daftar Shopee Food ya. Dia harus pakai PKS dulu. Enggak gampang kayak GoFood sama GrabFood. Apalagi katanya harus pakai sales. Ya ternyata memang agak repot juga sih. Teman-teman orang Bogor bisa bantu aku nggak buat daftar Shopee Food? Tolong jangan salah fokus sama rumah aku yang super berantakan ini. Memang pasti kalau misalnya orang yang jualan di rumah, pasti rumahnya pasti berantakan sih sama barang dagangannya. Aku nggak pernah lihat orang yang jualan di rumah tapi rumahnya rapi. Tapi mungkin ada juga sih, tapi ya aku nggak pernah lihat. Ya udah, makasih banyak banget udah nonton video aku sampai sini. Kalau gitu aku mau beres-beres dulu ini. Dan ya sampai di sini dulu video aku hari ini. Jangan lupa bersyukur dan tetap menjadi pribadi yang sederhana. See you in my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.